Cerdak ya. Ini diantaranya. Jadi apa? Tetap olahraga. Kemudian diet. Nah, dietnya di luar bulan puasa kalau bisa dengan berpuasa, karena dengan berpuasa itu menjadikan kita apa? Sehat. Jadi begitu. Semua kalau ada orang mau operasi, ya, terus setelah operasi saya lihat ada ibu itu senyum-senyum. Nah, kenapa bu senyum-senyum saja pun bahagia? Alhamdulillah mas, saya 10 hari yang lalu saya operasi dan habis 51 juta dan sekarang sehat, makan enak, saya melihat jenengan cetok gitu, untune hilang siji gitu. Mereka waktu mereka ternyata betul, ternyata apa kok sholat sehat dan kemudian sukses. Saya berpuasa dulu. Nah ini ya, berpuasa dulu. Pak dokter mengatakan puasa dulu sebelum operasi dan dia berpuasa dan kebetulan puasanya Senin Kemis. Nah ini dia akhirnya dari sukses ya. Ya. Jadi apa? Ibu-ibu itu kalau sehat itu berarti punya duit 51 juta. Nah, jadi punjul mahan gitu ya. Iya ya, betul ya ini. Maka kita punya sehat itu senang. Jadi begitu. Ini ya. Kemudian apa? Ya istirahat cukup, tadi tidur yang direncanakan, jangan tidur karena terlena. Nah ini kemudian apa? Banyak sabar. Innallaha ma'as sabirin. Nah ini untuk mencegah supaya kita sehat ya, dalam puasa ini juga sehat, maka apa namanya ini ya, satu ya, zaman Nabi dulu ada puasa sunnah itu berarti mencegah kita dari sakit. Jadi begitu ya. Nanti saya sampaikan. Yang kedua adalah dengan bekam ya. Nabi itu adalah kalau ya, Nabi kan setelah di Madinah itu sebagai kepala negara seperti Pak Jokowi gitu. Nah begitu ya, karena saya ngapal Pak Jokowi gitu ya. Jadi begitu. Maka kemudian apa, kalau Rasulullah itu kemudian agak pening, maka dia memanggil sahabat yang ahli bekam dan beliau dibekam. Setelah dibersihkan sare, bangun dari sare dalam keadaan fresh, segar. Nah, ini maka bekam itu termasuk tibun Nabi ya, jadi pengobatan ala Nabi. Jadi begitu. Nah, kemudian sholat tahajud yang besok kita sebut dengan sholat taraweh ya. Nah, ini ada bapak yang namanya apa ya, Pak Soleh, Muhammad Soleh. Nah, sekarang sudah jadi Profesor Doktor Muhammad Soleh dan menyelidiki tentang sholat tahajud, apa hikmahnya dari itu. Kemudian apa, dengan kita sholat tahajud seperti sholat tahajudnya Nabi, maka 3 unsur darah itu menjadi sehat. 1, hemoglobinnya terpenuhi. Kemudian yang kedua, tekanan darahnya normal dari sistolik. Kemudian yang ketiga adalah ya, apa namanya, trombositnya tercukupi. Lah orang itu kalau 3 unsur darahnya itu normal sehat, berarti dia sehat. Mek duit-duit apa orang? Jadi begitu. Nah ini diantaranya. Jadi begitu. Ini maka sholat tahajud besok kita apa? Kita perbaiki sholat tahajud kita puasa yang lalu, kita perbaiki, semoga 3 unsur darah kita sehat dan kita tetap dalam keadaan apa? Sehat ya. Ibu-ibu yang punya cucu ngomong cucu dalam keadaan apa? Sehat. Nah ini juga ini diantaranya. Senang ya. Jadi begitu. Nah kemudian ini mengkonsumsi habatus sauda. Ini adalah herbal yang model Arab. Kalau saya di Bantul, di Pedukan apa itu, ternyata ada di situ 17 ibu gendong apa? Gendong ya jamu itu. Ternyata baunya itu saya lewati mak breng ya, kadang-kadang serai, kadang-kadang jeruk, kadang-kadang apa namanya laos dan seterusnya. Persis seperti di Mekah, saya jalan breng, ternyata apa? Jinten hitam, suara apa? Baunya. Ini di sana. Jadi begitu. Ya, maka ini kemudian zikir dan doa di bulan Ramadan nanti adalah yang paling diajarkan Nabi pada bulan Ramadan adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni.
Nah setelah itu kemudian apa? Kita punya doa untuk anak-anak kita, ya. Jadi begitu, bapak kita dan seterusnya. Baik, ya Bapak Ibu yang saya hormati, ini menunjukkan bahwa puasa, ya, ini ada ditemukan dari penelitiannya Dr. Yoshinori Oksumi. Itu nama seperti bukan orang pleret toh. Nah, mungkin kalau orang pleret ya kasih di selamat dan seterusnya toh. Jadi begitu kan. Nah ini Pak Dokter ini apa namanya? Loh, wong Islam kok do poso do ngopo toh jadi? Wah, akhirnya apa? Dia menyelidiki itu orang yang berpuasa itu. Ternyata orang-orang diminta supaya melapar-laparkan diri. Jadi begitu. Yaitu apa? Lebih dari 12 jam dan kurang dari 16 jam. Nah, lalu orang yang melapar-laparkan diri kemudian ditanya, Pak, gimana rasanya? Ini jam 1, melilit sekali. Ya, jadi begitu. Kemudian ada anak muda ditanya, gimana Mas? Malah melayu, ternyata murus. Jadi begitu ya. Nah, ini ada ibu-ibu ditanya, Bu, gimana puasa? Saya kepiur-kepiur. Jadi mek kleru bojoku karo bojone tanggane jadi kleru jadi begitu. Ternyata apa? Ketika jam 11 ya, kemudian masuk jam 1 orang berpuasa melilit dan seterusnya tadi kepiur-kepiur dan ternyata di dalam diri kita itu keluar yang namanya protein autophagisome yang ada di dalam kita dan itu urip melaku di dalam diri kita. Dan itu ternyata apa? Nggawa sapu kabeh. Nggak sapu nyapu sel-sel yang mati yang menjadikan kita sakit dan sapu. Setelah jam 1 nanti kira-kira itu terus diemplok, dimakan, sehingga teorinya namanya autopagi. Auto diri sendiri, pagi itu apa? Makan. Nah ini makan dirinya sendiri dengan puasa itu. Sehingga kalau sudah berpuasa nanti kalau sudah jam 3 jam 4 mulai tenang. Tadi karena udah selesai, yang menjadikan melilit tadi autophagisome tadi. Ini ya protein yang ada di dalam diri kita itu. Kalau sudah jam 4 itu kita sudah tenang. Tapi ada juga yang mbak-mbak tidak tenang. Karena maghrib kurang 5 menit ternyata haid datang. Jadi begitu. Ya, tapi kalau mahasiswa ada yang tanya, Pak nanti takjilan di mana? Oh saya takjilan di masjid gede. Ya ngisi di sana. Pas Kemis ini, nanti gimana Pak? Ya jelas di sana nanti adalah ya nasi macan. Maksudnya tidak nasi kucing. Gitu? Bahkan kalau Kemis itu kalau di alun-alun utara Masjid Gede itu pakai gulai, gitu. Wah, jadi kita datang langsung gulai sebaik apa namanya? Ya nasi ya nanti tinggal idui pengen okah ya pangen sidik ya. Nah ini diantaranya. Jadi begitu. Nah ini diantaranya ini adalah prakteknya ada ini. Akhirnya apa? Orang-orang pada sehat dan diumumkan di televisi dan mass media yang lain. Kemudian ternyata melapar-laparkan diri lebih dari 12 jam dan kurang dari 16 jam itu menjadikan sehat. Akhirnya orang Kristen, orang Katolik, orang Hindu, Buddha kabeh do poso. Dan akhirnya karena mendapatkan kebaikan sehat, maka akhirnya Pak Dokter ini dapat hadiah Nobel kira-kira 51 juta zen. Ya nek tuku kerupuk kebuak sak gini. Jadi begitu ini diantaranya. Nah ini ternyata apa? Orang Islam ini punya cara untuk kita sehat. Nah ini ya. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-ibu mau puasa sehat, ini jadi begitu. Baik, kita berpuasa itu menjadi akan senang sehat kalau cukup rezekinya. Nah, jadi begitu. Ya, bagaimana? Ya, orang yang kekurangan rezeki, satu imannya bisa lemah. Ya bahkan karena lemah dan dikei oleh gereja akhirnya terus sholatnya Jumat pindah hari Minggu ya saya pernah datang dengan Pak Gusti Joyo ya kakaknya adiknya Sultan ke satu tempat ternyata kita bawa peci, bawa payung, bawa beras dan seterusnya ternyata mereka tidak sedikit yang tidak datang minta. Mengapa? Karena dia waktu itu adalah
hari Minggu. Jadi begitu, mereka pada kebaktian. Nah, jadi begitu ya. Padahal mereka masih tercantum orang Islam. Nah, ini orang yang imannya lemah itu bisa rawan ya ini ya bisa pindah agama, kemudian sulit melaksanakan syariat Islam. Ya, orang yang kekurangan. Sebab apa? Syariat Islam itu kalau dilaksanakan kadang-kadang memerlukan biaya. Ya toh? Kita infak nganggo duit toh. Rasa nganggo godhong toh. Nah, itu ya. Kemudian kita umroh, ya, kita kurban, ya, jadi begitu. Ini diantaranya. Ini memerlukan. Maka kita harus bekerja keras untuk bisa kita punya rezeki dan minta kepada Allah. Kemudian meminta-minta. Ada orang yang meminta-minta kalau nggak punya uang, ya, jadi begitu. Saya pernah di Pati itu ada 2 ibu 1 bapak, ya, digaruk oleh polisi. Yang ibu tadi, yang 2 langsung dikembalikan ke desanya, yang bapak itu diinterogasi, ditanya, Pak, ya, dapat berapa hari ini? Hari ini karena hujan deras, saya dapat 750. Oh, itu jadi begitu. Lah kalau tidak hujan dapat berapa? Ya 2 juta atau 2,5 juta. Gitu. Ono serep meru. Ya, nah ini ya, jadi begitu. Dan ternyata kamu punya tabungan nggak? Punya 90 juta di BCA. Itu pengemis itu. Nah, jadi begitu, ini diantaranya. Maka dalam keadaan seperti itu, di Madura saya lihat itu ada rumah yang lantai 2 bagus sekali, ternyata itu juga miliknya pengemis. Jadi begitu. Nah, dalam keadaan pengemis seperti itu, Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat. Jadi begitu. Ini Rasulullah pernah ditanya, ya, bagaimana Rasulullah pengemis itu? Rasulullah menjawab, man fataha baba mas'alatin fatahallahu baba fakrin fid dunya wal akhirah wa man fataha baba adiyatin ibadillah wajhillahi ta'ala atallah khairat dunya wal akhirah. Barang siapa membuka pintu meminta-minta jejaluk, maka Allah akan membukakan pintu kefakiran, kemiskinan ing dalam dunya lan akhirat. Dan barang siapa yang membuka pintu memberi karena mengharapkan ridho Allah Ta'ala, maka Allah akan membukakan pintu kebaikan di dunia dan akhirat. Ya, pengen boten? Pengen pengemis napa boten? Nek pengen pengemis lesinau kula terke. Ini itu loh bablas kok kono ya. Jadi begitu ya. Ya, sebab napa? Saya itu tanya sama yang bersih-bersih di tempat saya minta, maksudnya bersih-bersih motongi pohon itu ya. Itu saya tanya, jadi begitu. Ngopo kok ya mendeleng, jadi begitu. Ternyata ada ya, maaf, wanita cantik gitu ya. Ternyata entuk wong kono ya. Ternyata itu iya, setelah dia nikah kira-kira 6 bulan itu ternyata ada di dekat THR itu. Lho sapa Mas kuwi? Ya kuwi sik ayu nikah entuk wong nggonku kae. Jadi gitu. Ternyata ketularan dari pengemis. Jadi gitu. Oh Allah, begitu ya. Lucu-lucu aja. Ini diantaranya ya. Kembali tadi, maka kalau kita cukup rezeki, maka dapat mendukung dan memperkokoh iman, dapat melaksanakan ajaran Islam dengan baik, dimuliakan dan dihormati orang lain, serta mampu membantu dan menolong orang lain. Ini Bapak Ibu yang saya hormati. Ya. Kemudian bagaimana kiat meraih rezeki? Ini ya, ada pirang-pirang ini, tapi salah satunya adalah apa? Berdoa. Ya tak? Berdoa. Doanya, contohnya doa dari Nabi itu pendek, dan kalau diucapkan di bulan Ramadan pasti kita akan dikabulkan. Ning rezeki itu warna-warna, gitu untuk mereka. Ya, rezeki itu warna-warna. Jadi begitu ya. Ada mahasiswa yang bersama saya itu selalu berdoa nek ndonga nyuruh rezeki. Wah, tiap hari minta rezeki.
Dan ternyata ketika saya diundang untuk memberitahu sah manten, ternyata mantennya dia. Ya ternyata bojone Muhammad Rizki, ya Allah. Ternyata kabul jaluk rezeki dikabulkan oleh Allah. Yaitu doanya pendek, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang banyak, halalan thayyibah, dan amal yang kau terima. Doanya pendek dan mudah dilupakan. Ya, ini diantaranya. Jadi begitu. Ya, baik. Ya, selanjutnya yaitu menjaga ya kerukunan keluarga. Jadi begitu, ini diantaranya supaya kalau keluarga rukun itu ya posone jenak, ya beragamanya jenak. Jadi begitu. Ya apa? Karena saya baru saja membaca di Harjo, tahu? Harian Jogja. Harian Jogja. Ya ternyata di Harian Jogja ini ada tulisan ya di Sleman. Tiap hari lahir 5 janda dan 5 duda baru. Maksudnya apa? Rumah tangga di sana itu penelitiannya 2000 ASN pegawai negeri. Nah, itu antara umur 40 sampai 50, jadi belum pensiun. Ya baru senang-senangnya anak-anaknya pada calon sarjana dan seterusnya, tapi ternyata ibu bapaknya dosinetron. Nah jadi begitu. Nah akhirnya apa? Tidak banyak yang berpisah. Jadi di sana itu rumah tangga yang pegawai negeri loh ya, karena penelitiannya pegawai negeri itu ternyata rapuh. Jadi begitu. Maka pada bulan puasa ini apa namanya, saatnya besok untuk ya apa namanya, mawas diri, introspeksi. Bagaimana saya membangun rumah tangga supaya rumah tangga itu sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Pak? Tentrem, ya tenang, bahagia. Itu singkatannya Pak, ano kan? S-nya apa? Sakinah. S-nya apa? Sehat. Untuk bisa tentrem itu sehat. A-nya agamanya baik, sholat selet, ngojang ngaji itu jalan takjilan itu. Nah itu ya saka kompak, suami istri kompak gitu. Ini ngalor gitu bareng gitu. Nah ini I-nya punya ilmu berumah tangga gitu. Jadi begitu. Radui piring tuku rinso eno hadiahe piring gitu. Radui mangkok tuku ajinomoto. Radui sendok tuku daya. Akhirnya apa? Punya macam-macam neng gitu. Caranya gitu. Sakinah. N-nya apa? Ya. Ini mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya, sandang, papan, dan pangan. Ya tak? Rano pangan ya intip. Jadi ya sakinah. A-nya apa? Apa? A-nya adil. Dan terakhir hanya adalah apa? Hanya hartanya halal. Gitu? Halal itu menjadikan tenang. Nenek hartanya halal, ya menjadikan tidak apa? Tenang. Ini diantaranya. Jadi begitu. Ya. Ya, terus ya. Yang keenam adalah menjaga masjidnya tetap makmur. Ini ya. Yang namanya takmir masjid kan warna-warna ya Pak ya. Jadi ya. Tapi masjid yang bagus itu adalah kalau di sini kita lihat ya, itu masjid itu ada 3 kelas. Gitu. Kelas 3 itu masjidnya kita pakai untuk sholat. Setelah rampung sholat dikunci. Jadi begitu. Masjid itu untuk sholat. Maka takmirnya di sini maaf ya, bisa orang sepuh 1 aja ya. Ya, karena tugasnya bikin adzan toh, karena buka itu ya. Bisa toh? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah tuh jadi begitu. Ini bisa dah. Ya, tapi kalau masjidnya itu ada takjilan dan seterusnya, ada pengajian, butuh takmir masjid banyak enggak? Butuh.
Ya ini diantaranya, karena nanti jemputmu balik dan seterusnya. Kalau sepuh jemput malah kerengkangan nanti malah, gitu. Tiba ini malah jadi begitu, malah diumumkan pagi-pagi ya repot. Assalamualaikum, padahal biasanya yang mengumumkan tapi malah diumumkan. Nah, jadi begitu. Nah ini, masjid yang kelas 1 ini masjid yang apa? Di samping untuk sholat, ada sosial kemasyarakatan dan seterusnya, jadi begitu. Maka masjid itu butuh apa? Takmir yang pertama, ulil albab, pemikir masjid yang kreatif. Tiap hari memikirkan bagaimana supaya apa? Makmur masjid ini. Jadi begitu. Dan ini sidik saja, sih gelem mikir ini memang sidik, gitu. Jadi begitu. Ya, ini kok. Nah, yang banyak apa? Ini ulil azmi, ya. Pekerja masjid atau orang yang senang kerja pokoknya masjidnya bocor aku tak munggah langsung gitu, halo udah begitu langsung ngerampung dipenek terus gendengi yang bocor didandani. Nah ini diantaranya itu. Nah, yang ketiga adalah yaitu ulil amwal, dermawan masjid yang kreatif ya jadi bendahara juga apa namanya ya mengumpulkan dana, ada yang mau ya sodakoh supaya apa namanya puasanya tambah ganjarannya takjilan, ada takjilan dan seterusnya. Jadi begitu. Kalau sudah seperti itu masjid ada ini, maka jamaah masjid menjadi jamaah masjid yang kreatif. Suaranya di samping suara adzan, qomat, innalillahi dan juga ada sosial kemasyarakatan yang lain. Ini masjid ini jadi ada 3 ini. Ya, ulil albab, ulil azmi, dan ulil amwal. Insya Allah nanti masjid Ki Hajar Madarik ini akan ada 3 unsur ini sehingga makmur, sekitarnya menjadi apa? Senang, tidak sebel mendengar apa? Adzan. Nah, jadi begitu. Ini Bapak Ibu yang saya hormati ya. Dan kemudian yang ketujuh, menjaga akhlak. Jadi begitu, menjaga akhlak. Rasulullah SAW pernah bersabda, atminu li sitan min anfusikum atman lakumul jannah. Ya, kesuwen. Ini kita akan dijamin Rasulullah masuk surga kalau kita mau 1, jujur jika berkata. Pun apa direk? Yang kedua, jika berjanji ditepati. Ini kunci masuk surga. Itu ternyata di samping sholat, akidahnya bagus, juga akhlaknya. Kemudian yang ketiga, tunaikan bila diberi amanah. Ya, jadi begitu. Nah ini. Kemudian yang keempat, jagalah kehormatanmu, jagalah kemaluanmu. Nah, berarti kalau ibu-ibu sudah punya 4, berarti punya kunci masuk surga. Nah, jadi begitu. Kemudian yang kelima, tundukkanlah pandanganmu dari melihat hal-hal yang mendatangkan dosa dan maksiat. Sopo sing duwe HP? Ono ngaji ora di sini? Ada, kiroah ada, ceramah agama no? Banyak. Tapi sing saru-saru kae ra? Banyak. Aku meneng wae, senyum-senyum. Iya, kita kayak urung tau buka padahal kerem. Ini diantaranya. Nah ini. Kemudian hentikan lancang lisan atau tanganmu dari menyakiti hati orang lain. Nah ini jujur. Nah ini ya. Ini ada apa namanya? Tembang. Doa apa ya? Ini hafal Jawa ya. Monggo loro wae. Monggo ya. Ya. Tembang. Monggo bareng siji. Kuwi apa kuwi kembang menur sing tak puji ayo padha jujur mergo yen do jujur negarane makmur piye to Mas kuwi iya ngono kuwi. Yang kedua yuk kuwi apa kuwi kembang waru sing tak puji ayo do bersatu mergo yen bersatu negarane maju piye to Mas kuwi iya ngono kuwi ya. Kita
selani rian ya menjawab ya. Kita selani dulu di antaranya. Kok orang obah kayaknya? Nggak bisa obah apa ini? Guru sore, oh kesel. Oh ya kalau udah kesel ya udah ya. Bapak Ibu yang saya hormati, guru sore kesel ya. Kita dengan puasa di, jadi begitu. Ini udah karawitan kan? Ini pengajian tuh? Nah, karawitan terus kalian nembang karena ini pengajian ya cukup ya. Maka di sini ya puasa akan sukses jika diawali dengan satu sehat. Ya, yang kedua adalah cukup rezeki, keporotu turah. Ya. Kemudian yang ketiga rumah tangga rukun dan mengamalkan ajaran Islam. Yang keempat tahu syariat puasa. Ya tadi ya sudah disampaikan Mbak tadi ya, yang ngaji tadi sudah dibacakan carane poso dan seterusnya. Tur ya wis suwe poso ya. Posa ini apa ya? Poso. Ini. Kemudian apa? Tawakal kepada Allah. Ya. Kalau sudah seperti ini hasilnya baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Nah, dia cirinya apa? Umat Islam. Jadi begitu ya. Ini adalah tadi rumahku adalah surgaku. Jadi begitu. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, ya sebagai penutup. Jadi begitu, marilah kita berdoa bersama-sama. Jadi begitu. Semoga kita bisa dalam keadaan tetap sehat walafiat. Yang kedua, tetap cukup rezeki. Amin. Yang ketiga, rumah tangga rukun. Ya. Yang keempat, selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Astaghfirullah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang banyak, halalan thayyibah, dan amal yang engkau terima. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Dr. Haji Waharjani. Beliau itu sebentar lagi jadi profesor. Ini mohon doanya, calon profesor. Kalau saya buka peci sudah profesor, tapi jangan dibuka aib. Oke, Bapak Ibu, ini sebelum kami tutup, kami sampaikan bahwa ada beberapa titik untuk tempat sampah di sebelah utara sana, kemudian di depan gerbang ke pintu keluar, nanti dikondisikan. Kemudian yang kedua, infak alhamdulillah malam hari ini 1.152.500. Jazakumullah khairan katsira. Selanjutnya informasi yang ketiga, bagi yang berkenan nanti malam dini hari ada gerakan sholat tahajud di Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan, disusul dilanjutkan dengan kultum subuh bersama Ustadz Aris Abdullah. Kemudian untuk padang bulan Ramadan sepertinya diliburkan ya, tadi belum disampaikan. Jadi kalau pas bulan puasa kok nggak ada padang bulan Ramadan, padang bulan di bulan Ramadan, kita umumkan diliburkan. Saya kira itu, saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila dalam kesempatan malam hari ini ada kesalahan tutur kata atau perilaku.
Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu ke tempat ini menjadikan pahala ladang amal dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mari kita tutup pengajian pada bulan edisi 21 bulan Sya'ban 1446 Hijriah malam hari ini dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.